Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nanda di Rumah Sains Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, untuk bahan-bahan sendiri yang kita butuhkan, pertama di sini ada satu buah kabel jumper dari power supply ke board. Setelah itu di sini ada saklar. Di sini ada 4 buah lampu dan di sini ada jumper atau soket penghubung. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai papan ini. Untuk bagian yang ditandai dengan hitam ini menandakan bahwa dia terhubung satu sama lain. Jadi ada 9 lubang ini, dia terhubung secara kesatuan. Nah, untuk pemisahnya yang mana? Yang garis putih. Ini menandakan yang bagian putih ini terhubung di bagian dalam, sementara dengan yang sebelahnya itu tidak terhubung. Oke, kita lanjut untuk pemasangan. Di sini ada kabel merah, saya hubungkan ke positif, yang merah juga di sini. Sementara yang hitam kita hubungkan ke negatif. Nah, untuk kabel ini kita hubungkan, terserah kita mau mulainya dari yang mana. Misalnya ini saya geser dulu. Oke, di sini yang saya hubungkan adalah yang positif dan di sini yang negatif. Oke. Ini berarti ke-9 bagian ini adalah positif dan ke-9 bagian ini adalah negatif. Oke, selanjutnya untuk tegangan di sini saya gunakan yang 4 volt. Oke, ini 0, 2 dan 4 di sini. Oke, selanjutnya di sini power supply-nya boleh dihidupkan. Setelah itu kita pasang saklar. Saklar ini kita pastikan di posisi 0 terlebih dahulu. Itu tandanya tidak terhubung. Oke. Kalau kita posisikan ke 1, dia berarti menghubungkan antara 9 bagian ini maksud saya ke bagian yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita pasang bola lampunya. Nah, untuk memasang bola lampunya kita bisa lakukan di sini. Misalnya di bagian ini ya, atau di sini atau di sini. Contohnya di sini. Setelah itu di sini saya berikan soket. Sehingga untuk kaki lampu bagian ini terhubung ke negatif dan untuk yang di bagian ini terhubung ke positif jika saklar dihidupkan seperti ini. Baiklah, lanjut. Di sini saya tambahkan lagi rangkaiannya untuk lampunya di sini. Terus untuk menghubungkan antara positif kaki yang ini dan kaki yang ini kita gunakan lagi jumper yang ada di sini. Satu. Ini juga, sehingga keseluruhan bagian ini adalah blok positif. Oke, selanjutnya saya tambah di sini untuk yang negatif dan kita akan hidupkan atau kita nyalakan. Nah, bisa dilihat bahwasannya di sini untuk cahayanya itu terang. Dan perlu diketahui untuk nyala lampunya juga sama. Untuk membuktikan bahwa ini tegangannya sama, nanti kita lakukan pengukuran menggunakan multimeter. Nah, di sini kita geser terlebih dahulu untuk yang soket yang kita tidak butuhkan. Oke, selanjutnya saya ambil multimeter. Kita pastikan dulu di sini selektornya itu kita gunakan yang di voltmeter. Jika sudah, teman-teman pastikan bahwa simbolnya itu nanti yang di auto ini itu adalah DC atau garis strip dan putus-putus, bukan gambar seperti ini. Ini berarti menandakan tegangannya itu yang harus kita ukur itu adalah tegangan AC. Nah, saya pindah lagi dengan cara menekan select. Jika sudah, saya letak di sini multimeternya dan saya lakukan pengukuran untuk beban yang pertama. Di sini bisa dilihat ada 2 buah probe, yang positif di bagian beban yang positif dan negatif di beban yang negatif. Kita lakukan pengukuran secara paralel. Nah, di sini bisa diketahui tegangannya adalah 3,7. Selanjutnya kita ukur untuk di bagian beban kedua. Di sini 3,7 juga. Nah, kita ukur lagi di beban ketiga secara paralel ya, seperti ini. Ini 3,7 juga. Dan untuk beban terakhir di sini bisa dilihat ini 3,7. Oke.
Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa untuk tegangannya ini di setiap lampu itu sama. Oke, selanjutnya kita akan mengukur arusnya. Gimana cara untuk mengukur arus? Di sini kita pindahkan semua bagian positif ke bagian yang atas. Contohnya seperti ini. Oke, saya matikan dulu. Sudah. Selanjutnya kita tambah dengan soket seperti ini di bagian ini. Ini 1, di sini 2, di sini 3, dan di sini 4. Oke, sudah. Berarti nantinya teman-teman bisa lihat di sini untuk positifnya dari bagian ini ke bagian sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Buat apa, Bang? Nah, untuk mengukur secara seri. Nah, kenapa harus secara seri? Karena yang kita ukur adalah arus, bukan mengukur tegangan. Jadi di sini yang voltmeter tadi kita pindahkan ke miliampere di bagian ini. Selanjutnya kita cabut satu-satu. Contohnya seperti ini ya. Ini kita cabut, kecil lampunya akan mati. Setelah itu kita lihat di sini. Yang positif tetap di bagian atas dan negatif ke bagian bawah ya. Jadi di sini bisa dilihat untuk arusnya itu adalah 2, 3. Di sini berubah-ubah ya. Sekitar 230-an miliampere. Nah, selanjutnya kita akan pindah di bagian yang kedua. Di bagian ini. Di sini 220. Kita hold aja. 227. Oke, selanjutnya kita pindah di bagian yang ini. Di sini 240. Oke. Dan untuk arus di lampu yang keempat ini adalah 209, sekitar 209. Nih. Dia berubah-ubah terus. Oke. 208. Jadi sekitar itu. Jadi bisa diketahui bahwa arusnya berbeda-beda. Oke, selanjutnya untuk rangkaian paralel, apabila salah satu lampu kita cabut, itu tidak akan berpengaruh terhadap lampu yang lainnya. Contoh di sini saya cabut di lampu bagian yang ini tetap menyala. Terus kalau yang lain juga saya cabut, dia tetap menyala. Tidak memengaruhi rangkaian lain. Kenapa? Karena dia tidak memutus rangkaian lain. Contohnya di sini positif, terhubung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan di sini negatif, dapat dari bagian ini, dari sini, dari sini. Oke. Baiklah, untuk yang kedua, praktikumnya akan kita buat untuk rangkaian seri. Oke. Di sini saya matikan. Terus untuk ukuran seri, ini kita copot dulu. Nah, ini sudah. Oke. Selanjutnya di sini lampu saya pasang. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nanti bisa dilihat terhubungnya seri. Jadi ini kakinya terputus di sini, nanti terhubung di kotak ini dengan yang kaki satu lagi. Ini terhubung secara seri. Setelah itu untuk power supply-nya saya pindah dari bagian ini ke bagian ujung, atau boleh menggunakan jumper tapi terlalu banyak. Jadi di sini saya pindah di bagian ini. Oke, selanjutnya saya nyalakan dengan menekan saklar. Nah, bisa dilihat untuk tegangan 4 volt seperti ini, bola lampunya sangat redup. Kenapa? Hal ini dikarenakan adanya pembagian tegangan di masing-masing bagian. Masa iya, Bang, ada pembagian tegangan? Nah, kita coba ukur di setiap beban. Dari input yang tadinya adalah sekitar 4 volt, atau kita coba ukur di sini. Di sini 4 volt. Nah, kalau kita ukur di beban pertama, misalnya kita anggap ini beban pertama, di sini positif dan di sini negatif.
Di sini 0,9 volt. Oke, selanjutnya di beban kedua 0,7 volt. Kita pindah ke beban ketiga 1,04 ya. Jadi kita pindah lagi di sini. Dia jadi 1,2 volt. Nah, jadi tegangan di setiap beban ini jadi berbeda-beda. Sementara untuk arusnya itu tetap sama. Gimana cara membuktikannya, Bang? Oke, kita coba lakukan ya. Di sini kita coba mulai dari yang arus yang di sini kita ukur. Saya cabut. Oke. Di sini saya buat jadi miliampere. Nah, ini yang positif dan di sini yang negatif saya buat. Ini jadi arusnya 136 sekitar itu miliampere ya. Oke, 135 di sini. Selanjutnya ini saya pindah di bagian ini dan saya ukur di sini 136, 135. Nah, dia goyang-goyang di situ.